الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para alim, para ulama, sebuah bini sepuh yang saya muliakan, Ta'mir Masjid Al-Hidayah dan juga seluruh jamaah serta pemirsa dimanapun antum berada. Pertama-tama tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, diberikan kemampuan, diberikan kesempatan, serta diberikan umur panjang sehingga bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan dan kemuliaan yang tentu tidak semua orang diberikan kesempatan untuk berjumpa tahun ini. Untuk itu jamaah sekalian rahimakumullah, kita selalu ingat dawuhnya Rasulullah an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahun idza jtunibatil kabair. Rawahu Muslim. Jadi salat 5 waktu antara satu dengan yang lain, kemudian salat Jumat hari ini, Jumat ini dan Jumat berikutnya, kemudian juga Ramadan tahun ini dan Ramadan selanjutnya adalah mukaffiratun ma bainahun, sebagai penebus dan pelebur dosa-dosa kaum mukminin selama tidak melakukan dosa-dosa besar. Jamaah sekalian rahimakumullah, konotasinya hadis ini kita wajib bersyukur ketika dijumpakan Allah dari waktu ke waktu sehingga kita bisa menunaikan sholat fardu dari Jumat ke Jumat selanjutnya sehingga kita bisa menunaikannya, bahkan Ramadan demi Ramadan, yang dari Ramadan itu kemudian bukan sekedar umur panjang yang diberikan Allah, tapi secara tersirat Allah memberikan sempat kepada kula panjenengan masih ada kesempatan di Ramadan ini untuk kita mengeruk pahala, untuk menjadikan Ramadan ini benar-benar sebagai event yang sangat istimewa yang diberikan Allah kepada kita sebagai Syahrul Maghfirah, bulan yang ingin kula jenengan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu jamaah sekalian rahimakumullah, Ramadan kali ini jangan dilewatkan begitu saja. Bahkan kalau bisa jamaah, yakinlah, anggap saja bahwa Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita, karena memang tidak ada jaminan buat kita Ramadan tahun depan kita menjumpainya. Ingat jamaah sekalian bahwa ajal tidak menunggu umur, ajal tidak menanti sebuah kesempatan. Kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun, andaikan Allah menghendaki mengakhiri ajal kita, maka disitulah inqata'a amalul insan, terputus semua amal-amal kita. Oleh karena itu jamaah sekalian, di Ramadan ini Allah membuka pintu surga seluas-luasnya, Allah menutup pintu neraka serapat-rapatnya, Allah juga membelenggu, mengikat setan sekuat-kuatnya, sehingga secara logika harusnya tidak ada lagi manusia yang berbuat kemaksiatan. Kalau toh kemudian ada seorang manusia yang masih berbuat kemungkaran, nah disitulah maka menunjukkan bahwa bisa jadi selama ini yang kita lakukan sebuah kemaksiatan bukan semata-mata karena godaan setan. Nah, sering nakalannya kita, ya, sering rewelnya manusia itu sedikit-sedikit mengkambing hitamkan setan. Bahkan kita sendiri bisa jadi
manusia itu lebih jahat daripada setan. Lo kadang-kadang kalau jenengan gegeran tukaran ambek uang, ambek konco, ambek dulur. Lo setan gak lapo-lapo, oh setan kamu. Itu naudzubillah min dzalik. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, Allah memberikan yang terbaik buat kita agar Ramadan kali ini benar-benar kita manfaatkan. Sampai setiap malam Allah mengutus para malaikat, yunadil munadi, memanggil siapa di antara kalian yang ingin berbuat kebaikan, perbanyaklah kebaikan. Yang ingin berbuat keburukan, segera tutup keburukan kalian di Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Belum lagi bonus yang luar biasa, ibarat panjenengan belanja di mall itu ibu-ibu ya, itu ada door prize ya, door prize yang tidak ada bandingnya, tiada tandingnya, yaitu Lailatul Qadar. Semalam saja melebihi 83 tahun, padahal umur kula jenengan belum tentu sampai ke umur tersebut. Bisa jadi kalau ukuran tolak ukurnya Rasulullah hanya 63 tahun, 62 tahun 22 bulan atau 2 bulan 22 hari. Itu umurnya Rasulullah. Nah kita kalau lebih dari itu kata Rasulullah, itulah bonus bagi umatku kata Rasulullah. Untuk itu jamaah sekalian, mungkin panjenengan yang saat ini sudah berumur 61 tahun, hati-hati, kontraknya tinggal 1 tahunan. Nah yang lebih itulah bonus yang luar biasa, manfaatkan semaksimal mungkin. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau panjenengan ulang tahun anak cucunya, kurang tepat kalau panjang umurnya. Yang betul apa? Barokah umurnya. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kalian itu yang diberikan panjang umur, kemudian digunakan untuk menambah keberkahan. Disitulah jamaah sekalian, maka intisari daripada filosofi Lailatul Qadar adalah bukan sedikit banyaknya orang beribadah, bukan sekedar kuantitas kula jenengan beribadah, tapi juga diperhatikan kualitasnya. Sehingga seberapapun waktu umur yang diberikan kula jenengan, insya Allah dapat optimal dan maksimal dapat kita lakukan untuk menambah keberkahan hidup dan kehidupan. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, maka kita harus bersungguh-sungguh meyakini bahwa puasa Ramadan ini memiliki maziyah, memiliki hikmah, memiliki fadilah, keistimewaan, keutamaan. Di samping juga sebagai perisai, puasa itu adalah milik Allah yang tidak bisa dipamer-pamerkan kepada orang lain. Kemudian juga Ramadan adalah bulan mempersempit jalannya setan. Ramadan adalah lis-shaimi farhatan, yang Allah memberikan satu kesempatan Bapak Ibu, satu peluang lowongan kangge kula panjenengan, 2 kegembiraan. Lis-shaimi farhatan, gembira ketika kita berbuka dalam arti berbuka puasa maupun beridul fitri. Bahkan sekarang ini awal-awal Ramadan, tiket kereta, tiket pesawat sudah jutaan terjual. Baru saja kita mulai Ramadan itu loh Pak ya, berbagai macam diskon belanja sudah dipasang di mana-mana. Itu sehingga apa? Mindset kita mau masuk Ramadan sudah, wah engkau lebaran tuku apa. Makanya jangan kaget kalau di kampung-kampung itu sekarang justru banyak orang jualan untuk takjil-takjil itu. Jadi kadang-kadang kalau jenengan poso, ngapunten, dalam bahasa Arab as-shaum, dalam bahasa Jawa poso itu harusnya ngeposke rasa. Lah orang kadang-kadang terbalik Pak, poso nopo-nopo kerso. Jadi jualan itu tambah laris, jalan-jalan tambah macet Pak. Jangan-jangan kalau jenengan ketika berpuasa hanya alih waktu saja, hanya jam tayang saja yang dirubah. Di luar Ramadan kalau jenengan yo makan naik, ya kan? Minimal 3 kali. Begitu Ramadan dirubah jam tayangnya, hanya beda. Bahkan malah makan malam kan bisa membuat kita lebih ini kan, obesitas dan sebagainya katanya, ya kan? Belum lagi ngemilnya. Bayangkan takjil sebelum maghrib, setelah maghrib buka ronde kedua, setelah taraweh mentong, setelah mentong bangun jam 10 ngemil lagi, ya kan? Kok sahur ya ngono, paling enggak 2 kali piring. Apa nih, enggak departemen perenggeragasan. Itulah maka kemudian dikhawatirkan yang mestinya setelah Idul Fitri kula jenengan berlebaran, jadinya malah beda. Harusnya lebaran jadi lebaran. Badannya semakin lebar. Ngapunten Bapak Ibu yang saya muliakan, monggo hakikat Ramadan ini suasana kula jenengan untuk bisa benar-benar menjadi orang yang ibarat orang sekolah itu lulusnya dengan sertifikat yang memuaskan Bapak.
Hakikatnya sebuah training itu adalah sebuah pelatihan, itu bukan sekedar ketika latihannya Bapak, tapi bagaimana hasil pelatihan itu, outputnya Ramadan ini yang kalian jangan harus pertahankan Bapak. Ya, sehingga apa? Training Ramadan yang tadi disampaikan, as-shaumu li wa ana ajzi bi. Ternyata Ramadan itu satu training keikhlasan Bapak. Dan inti ibadah kula jenengan, punjering ibadah kula jenengan itu tidak ada lain kecuali keikhlasan, Pak. Sehebat apapun ibadah panjenengan, nggih, sebanyak apapun sedekah panjenengan, tapi tidak ikhlas, pahalanya bablas bundas. Beda lagi kalau kula jenengan beribadah, yo akeh ngibadahe, tur yo ikhlas atine. Kenapa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Lurus Pak, ikhlas mata-mata karena Allah. Dan secara etimologi makna lughawi ikhlas itu dari bahasa akhlasa yukhlisu, ikhlas yang artinya memurnikan Pak. Memurnikan itu tidak tercampur dengan apapun, baik itu kemusyrikan, kemunafikan, minimal kefasikan Pak. Makanya ikhlas itu ada 3 aspek. Ada ikhlas dalam arti salimul aqidah, akidah yang selamat dari benalu-benalu akidah Pak. Hati-hati Bapak, jangan-jangan kalau jenengan selama ini masih tercampur Pak dengan benalu-benalu itu. Oh duwe gawe ngono nek gak bancaan apa gedang sak cengkeh ngono, atau punya hajat kalau sasi suro nggak berani, ojo mantu sasi suro engko gare bapake mati. Lah nek liyane sasi suro apa bapake mlungsungi. Ini hati-hati Bapak. Loh, ngapunten panjenengan ketika mau Ramadan ada tradisi apa Bapak? Megengan. Loh, megengan itu sebetulnya media dakwah Pak. Megeng itu al-imsak, siap untuk menahan diri memasuki Ramadan. Tidak harus megengan jajane sak ember rapem tok ae. Dingge uncal-uncalan ambek putune. Nauzubillah Pak. Itu media dakwah. Kenapa kok apem, kok bukan donat? Zaman biyen dereng enten donat. Kenapa enggak McD? Karena enggak McD larang regane. Hamburger wah malah lara kabeh nang geger. Ndak ada. Loh, ngapunten, Mbak. Apem itu sanepo. Ngoten lho. Itu filsafat, makna, media pembelajaran kangge kula jenengan. Afun. Secara bahasa apem itu afun. Wong Jawa biyen gak iso muni afun dadi apem. Ngono lho, Pak. Makanya setelah tarawih witir panjenengan dianjurkan Allahumma innaka afuwun karim, nyuwun sepura nang Gusti Allah, saling memaafkan sesama hamba Allah. Ngono Pak. Lah nek wis fasih ya aja apa meneh. Allahumma innaka apem karim yo aja. Wis apal. Lha ngoten Bapak. Makanya afun. Dalam konteks yang lain Bapak, afun itu satu-satunya jajan apem itu yang memiliki 2 sisi warna berbeda. Yang atas warna putih, yang bawah coklat. Nah ibu-ibu tadi goreng sampai delok sinetron malah minal irni wal gosongi. Itu aslinya simbol gambaran atine manusia. Ada yang bersih, ada yang kotor. Makanya di atas ada secuil buah apa Bapak? Nongko. Kenapa bukan pencit? Ayo ngomong kecut. Bukan sekedar itu Bapak. Nongko itu bahasa Arab. Nako, bersihkan hatimu. Jadi jaga hati. Kenapa? Karena hati ini sumber segala macam kehidupan, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun perasaan. Nek hati ini apik, perbuatannya enggak apik. Makanya ngoten kau jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini. Ngono kae. Aja diganti, jagalah siti, jangan kau nodai. Oh, gak genah. Ini jamaah sekalian rahimakumullah yang saya muliakan. Jadi ikhlas itu yang pertama, memurnikan akidah. Yang kedua, memurnikan dalam konteks sahihul ibadah. Ibadah yang benar-benar sahih. Sahih ini ku kebalikannya marid itu sakit, Pak. Sakit itu ketika apa? Ketika ibadah kula jenengan dicampur dengan cara-cara yang lain. Rasulullah sudah mencontohkan datang kula jenengan. Kalau tak ada khilafiyah, biarlah khilafiyah yang menjadi sebuah keputusan panjenengan sesuai dengan keyakinan. Lana a'maluna walakum amalukum Pak. Jangan persani Masjid Al-Hidayah ini. Mimbarnya aja Muhammad NO ini. Yang kayak gini ala NO, yang kayak gini ala Muhammadiyah. Saya sering Pak ditanya orang Pak.
panjenengan itu kiainya Muhammadiyah napa NU? Ya tak jawab Muhammad NU, aku yang ngono. Wong kita umatnya Nabi Muhammad. Kenapa NU lah? NU terkenal di mana-mana, Pak. Saya kemarin mengantarkan umroh. Ternyata di Arab Saudi juga banyak NU, Pak. Di pom bensin itu NU smoking buat. Allah. Artinya apa? Jagalah persatuan. Karena Ramadan itu adalah bulan kebersamaan, Pak. Buka bersama, sahur bersama, tarawih bersama. Nanti juga iktikaf bersama, sholat Idul Fitri bersama. Penuh dengan kebersamaan, Pak. Warna-warni kehidupan ini adalah sebuah keniscayaan, tapi persatuan menjaga kebersamaan adalah sebuah kewajiban. Disitulah jamaah sekalian, maka Rasulullah bersabda, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah, ya, yang beribadah kepada Allah sebagaimana mestinya, salimul aqidah, sahihul ibadah, tapi juga menjaga ukhuwah. Disitulah jamaah sekalian, maka diharapkan ketika kula panjenengan sudah kemudian ikhlas, ikhlas dari segi akidah, dari segi ibadah, maka akan membuahkan akhlakul karimah. Berakhlakul karimah inilah puncak diutusnya Rasulullah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Diutusnya Rasulullah dengan akhlakul karimah. Termasuk akhlakul karimah niku sing memahami Bapak hakikat eksistensi kita sebagai manusia. Manusia ini cara Jawane kan manungsa, Pak. Manungsa niku napa? Manunggaling kawula karo sing maha kuwasa. At-tauhid nyuwiji dhateng Allah. Dalam konteks kemanusiaan, manungsa manunggaling rasa marang padha-padha menungsa. Duwe perasaan, Pak, aja dumeh. Pak mike apik, disyuting YouTube Al Hidayah, ceramahe aja kesuwen sakno jamaahe ngono. Mulai sakmene wae kapan-kapan diteruske, muga-muga kathah manfaate barokahe. Ngoten nggih. Kurang punya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.